rekan-rekan yang hadir di ruangan ini segera menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan karena acara Amin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat para tim validasi dari Provinsi YPLP Jawa Barat dan Kabupaten, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan PKS, yang terhormat Bapak Ibu tim sukses verifikasi dan validasi di SMA PGRI Cicalengka. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka validasi dan verifikasi di lembaga SMA PGRI Cicalengka, dan mudah-mudahan langkah yang pertama adalah pembukaan yang sudah tadi saya sampaikan, yang kedua adalah doa, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMA PGRI Cicalengka, kemudian yang kedua sambutan dari Ketua YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat, yang ketiga sambutan dari Ketua YPLP PGRI Kabupaten, yang keempat verifikasi oleh Sekretaris YPLP, yang kelima pelaksanaan validasi dan verifikasi yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Haji Yusuf MPD, yang keenam review hasil validasi dan verifikasi oleh tim, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk kelancaran verifikasi dan validasi hari ini kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahid Jaharuddin, SAP sebagai PKS kurikulum di SMA PGRI Cicalengka, dan tidak ada salahnya kami kehilangan sosok dari Ketua YPLP Provinsi Jawa Barat Muslimat. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Wahid untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa sejenak dalam kesuksesan dari aplikasi kerja Kepala SMA PGRI Cicalengka tahun 2021. Mudah-mudahan Allah meridhoi atas kegiatan kita semua, dan semoga juga semakin maju ya, dan menjadi pilihan masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kali dari keempat yang akan diverifikasi itu kita akan terlepas dari 8 standar pendidikan yang meliputi standar lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan
pendidikan dan pendidik ya, bimbingan konseling, ketata laksanaan, kehumasan, kemudian administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana, yang hubungan dengan inventarisasi lembaga sekolah, kemudian standar pengelolaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama kepada tim verifikasi, selayang pandang barangkali perlu saya kemukakan di sini. Ya. Sejarah berdirinya SMA Pinggir Cicalengka sejak tahun 1980 ya, dan mendapat izin operasional tahun 1982 sejak kepemimpinan almarhum Dr. Anes Rumdana ya, sampai dengan tahun 1998. Setelah itu saya diberi kepercayaan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Jawa Barat ya, status PNS TPK. Diberikan mandat amanah sebagai pengelola di Satuan Pendidikan SMA Pinggir Cicalengka tahun 1998 sampai dengan sekarang. Min plus 3 tahun. Itu. Adalah perkembangan sangat pesat di siswa 336 siswa kelas 1, 2, 3 sekarang sudah mencapai 1057 siswa. Kan tahun ajaran PPDB tahun ajaran 2021-2022 itu kita mendapat siswa 367 siswa di dalam 10 kelas. Ini masih ada agenda yang harus diperjuangkan kembali ya, dan tidak terputus-putus barangkali. Ini cita-cita kita ini dengan siswa kita ini sudah mencapai 1067 siswa. Agenda yang ingin dicapai itu adalah 36 kali 12 kelas, yaitu 432 siswa per angkatan. Jadi 1, 2, 3 atau 10, 11, 12 itu mencapai 112.296 siswa. Ini yang ingin kita capai, yang ingin kita perjuangkan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan baik ya, karena kita selalu memperhatikan performa sekolah, kemudian belajar mengajar yang baik di kelas, karena ini memang di pandemi, jadi kita fokus kepada pembelajaran secara jarak jauh, gitu. Online. Online ini barangkali sudah banyak keluhan dari masyarakat ya, terutama ibu rumah tangga itu. Jadi itu terbuka basic di pendidikan, ayo jadi guru gitu, riweuh sebenarnya begitu. Nah ini cacak-cacak di kelas tetap buka kayak nunutan, mau iya di imah ngan ngabsen ya bungkul terus milik main game gitu dah. Setahun teh jug lulus kualitas pendidikan di Indonesia bahkan dunia itu turun mencapai 30% gitu. Apabila ditambah lagi 1 tahun ini pandemi ini ya menghasilkan generasi yang tidak berkualitas. Hati-hati. Oleh karena itu ya kita mudah-mudahan lah akhirnya pandemi ini
cepat-cepat berakhir lah, ya gitu. Karena PPKM ini terus saja ditambah satu minggu sekarang sudah harus sampai dengan tanggal 23 Agustus itu yang terbaru itu. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, saya selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan, barangkali sudah mempersiapkan pengganti ya yang sedang mengikuti calon kepala sekolah ya, itu ya mendapatkan sertifikat NUKS. Dan secepatnya ini bisa terrealisasi. Jadi selama audit masih mengakomodir kepala sekolah, barangkali tidak ada salahnya karena masih ada agenda-agenda yang perlu kita selesaikan bersama. Maka itu saja yang saya sampaikan atas perhatian Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan harapannya hasil dari validasi dan verifikasi ini baik untuk kemajuan Islam yang disyariatkan. Untuk yang kedua adalah sambutan Ketua YPRP PGRI Provinsi Jawa Barat yang Kabupaten dulu. Iya. Iya, dulu. Yang kedua, sambutan Ketua YPRP muatan Kabupaten yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Kadir Firmansyah MPD. Pada beliau habis. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berkat izin dan ridhonya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di aula SMA PGRI Cicalengka dalam rangka melaksanakan salah satu program penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti kita selalu memohon petunjuk dan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah dan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat, para tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya dahil. Yang kami hormati Bapak Ketua Perwakilan YPLP Provinsi PGRI Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajaran hadir lengkap hari ini, tim penilaian kinerja kepala sekolah yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kepala SMA PGRI Cicalengka beserta seluruh jajaran Wakasek serta Ibu dan Bapak guru dan tentunya tenaga pendidikan yang hadir pada kesempatan ini. Izinkanlah dalam kesempatan ini kami dari perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Bandung menyampaikan terima kasih
serta satu kehormatan bahwa pada hari ini ada kegiatan yang telah diprogramkan oleh YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat bahwa keberadaan SMA PGRI Cicalengka ini dengan segala keberadaannya dapat dimaklumi serta mungkin nanti sesuai dengan program kita melaksanakan apa yang telah menjadi rencana bersama. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, barangkali selamat kepada Pak Ketua YPLP PGRI Jawa Barat. Mudah-mudahan dalam melanjutkan program almarhum Pak Haji Kustiwa Benowo Putra, beliau diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran, serta sukses dalam programnya sesuai dengan harapan almarhum. Mudah-mudahan almarhum dengan panggilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin beliaunya orang baik, orang soleh, kemudian nanti segala sesuatu kebaikannya akan menjadi modal, akan menjadi penggalengan di akhir zaman. Selanjutnya barangkali selamat kepada Pak Kepala SMA PGRI Cicalengka bahwa sampai hari ini program-program yang disusun bersama, dipertanggungjawabkan bersama oleh seluruh jajaran di sini berhasil dengan baik, lancar, bahkan bisa berkembang sebagai salah satu satuan pendidikan PGRI di Kabupaten Bandung yang cukup maju ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, karena ini semuanya adalah berkat kebersamaan, berkat kerjasama yang solid, serta semuanya bisa saling mengisi dan saling mengembangkan. Terakhir barangkali tentunya dari kami, mohon maaf apabila dari Yayasan Perwakilan PGRI Kabupaten Bandung dalam melayani, dalam memberikan pelayanan, atau mungkin ada hal-hal yang diharapkan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh kita bersama, punya kekurangan-kekurangan atau kelemahan, tapi kami yakin dan percaya sepenuhnya bahwa apa yang telah disepakati bersama di SMA PGRI Cicalengka ini benar-benar menunjukkan kebersamaan yang baik, sehingga tidak ada program yang tertinggal. Termasuk kemarin hasil PPDB-nya cukup baik, walaupun ya tidak kekurangan dari apa yang menjadi kelulusan. Dari kelulusannya pun kami pantau sangat tertib, baik, lancar, sehingga lulusannya cukup banyak yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini suatu prestasi yang baik. Dan mudah-mudahan verifikasi, validasi kinerja hari ini tidak mengurangi, karena ini sudah akreditasi A. Mudah-mudahan tidak ada lagi akreditasi yang lebih dari A. Mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat kepada semua jajaran yang pada hari ini akan mendapat bimbingan petunjuk serta mungkin menyamakan persepsi dalam berbagai program untuk memajukan SMA PGRI Cicalengka ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten yang sudah memberikan sambutan. Untuk yang ketiga,
sambutan Ketua YPM PGRI Provinsi Jawa Barat yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Kustina MPD. Kepada beliau kami persilakan. Ini yang lain. 10%. Jadi 30-40-an lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Bandung, Kang Haji Kadir. Yang saya hormati, saya banggakan tentunya para tim verifikasi, teman kami Pak hadir di tengah-tengah kita, Pak Sekretaris, Pak Dr. Yusuf, juga pembina, koordinator pembina wilayah Ibu Ajai Sutrianingsih, alhamdulillah. Juga dari keuangan Pak Asep hadir lengkap dan tentunya dibantu oleh Ketua Perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Bandung, Pak Haji Kadir, yang akan memverifikasi sekolah SMA PGRI Cicalengka. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Kepala SMA PGRI Cicalengka, Pak Dr. Mas Haji Mawardi. Yang saya hormati, saya banggakan para Wakasek, Wakasek kurikulum, kesiswaan, sarana, prasarana. Ada Wakasek humas? Nggak ada. Ya ada ya, jadi ada 4 Wakasek. Yang saya hormati, saya banggakan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA PGRI Cicalengka. Yang saya hormati, saya banggakan. Patut rasanya kita bersyukur pada hari ini karena kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sangat penting ya kan untuk perjalanan sebuah sekolah untuk lebih memantapkan eksistensi sekolah pada kesempatan hari ini, kan alhamdulillah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa diberikan petunjuk, pertolongan sehingga kita mampu melaksanakan amanah yang diemban kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabiin tabiat, juga para umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di forum yang berbahagia ini. Rekan-rekan semua, tentunya semua maklum ya kan bahwa tanggal 18 Juli tepatnya ya kita ditinggal oleh tokoh pendidikan, tokoh PGRI yang notabene beliau adalah Ketua Perwakilan YPLP PGRI Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua PGRI Jawa Barat kan Pak Dr. Andes Haji Kustiwa Beno Putra bin Beno Murlawi. Mudah-mudahan beliau ya kan meninggal dunianya itu dalam keadaan husnul khotimah. Mudah juga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, iman Islamnya juga diterima oleh Allah dan ditempatkan
di tempat yang mulia surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah beliau patut dicontoh oleh kita, dijadikan teladan oleh kita, karena ya beliau itu betul-betul ya benar-benar yang soleh, bisa ketika memimpin beliau sangat enjoy lah, kira-kira seperti itu. Tidak ada temperamen yang membuat jijik orang lah, kira-kira ya kan. Banyak celotehan yang sangat menghibur kita semua. Ini barangkali kebaikan-kebaikan beliau, dan mudah-mudahan Allah menerima semua kebaikan dan jasa-jasa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami datang mengunjungi rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini sudah 2 kali ya Pak Haji Mardi ya. Pertama pembinaan waktu beliau masih jumeneng, masih ada kan bersama kita, dan hari sekarang. Dan ini juga sebenarnya sudah direncanakan oleh beliau, ingin ikut melaksanakan verifikasi, tapi tak disangka tadinya umur orang kan jadi seperti itu jadinya. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita, bahwa kita juga yang masih sehat sedia kala mau kapan gitu kan dipanggil Allah kan seperti itu. Tidak tahu besok lusa, tapi tetap kita berharap, berdoa mudah-mudahan kita dijadikan orang yang panjang umur kan ya, barokah. Sebab kata Rasul kita, yang untung itu ya, yang untung itu orang itu yang seperti apa? Kata Rasul, yang untung itu yang panjang umurnya, banyak amalnya, kan gitu Pak Ustadz ya. Itu yang beruntung, gitu ya. Nah itu, gitu. Jadi yang untung itu. Yang rugi apa? Yang panjang umurnya, ya kan? Tapi sedikit amalnya atau tidak, amalnya kurang kan gitu. Itu yang rugi, kan yang rugi. Itu kira-kira. Jadi yang untung itu sebenarnya yang panjang umurnya, yang banyak amalnya kan gitu. Jadi itu kira-kira. Jadi mudah-mudahan kita diberi panjang umur itu juga dikodratkan oleh Allah. Juga banyak kebaikan-kebaikan kita, banyak amal-amal kita kan seperti itu. Mudah-mudahan. Rekan-rekan semua, kami tentunya datang ke sini maksudnya sudah jelas ya kan, ingin verifikasi. Itu kan amanat dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya kan, itu pasal 15 ayat D, bahwa pengurus perwakilan PGRI, ya PLP PGRI berkewajiban untuk memverifikasi gitu kan sekolah, baik itu masalah keuangan maupun aset-aset lainnya. Itu amanat pasal 15 anggaran rumah tangga ayat D-nya kan, itu jelas. Apalagi kalau misalnya dihubungkan dengan Permendikbud 6 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Bahwa yang namanya kepala sekolah, jabatan kepala sekolah itu kan 4 tahun dalam satu periode. Dan apabila dinyatakan hasil kinerjanya kan, SKP-nya dinilai baik, maka bisa dilanjutkan ke periode berikutnya kan itu. Menurut Permen itu bahkan sampai 3 kali, ya kan? Setelah 3 kali bisa berlanjut gitu kan, masih baik, ya kan? Ke periode keempatnya, tapi dengan harus melalui uji kompetensi kan itu. Menurut Permen, tapi dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu hanya 2 kali. Dan diberi kesempatan apabila berprestasi baik 1 kali lagi gitu kan. Artinya 1 periode. Jadi hanya 3 periode. Nah, cuman tentunya kita pasti mengikuti itu kan aturan yang ada di pemerintah, ya kan?
Sebab anggaran dasar, anggaran rumah tangganya menyebutkan kan YPLP itu anggaran dasarnya. YPLP PGPR pusat gitu kan gitu ya. Anggaran dasar anggaran rumah tangga YPLP PGPR pusat harus sejalan dengan AD/ART PGRI. Peraturan organisasi PGRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak boleh bertentangan dengan itu gitu kan, walaupun memang kita swasta. Jadi aturan-aturan pemerintah itu bukan hanya untuk sekolah negeri, tapi juga berlaku untuk sekolah-sekolah swasta. Baik itu yang misalnya diselenggarakan oleh misalnya masyarakat atau misalnya organisasi seperti misalnya PGRI ini kan itu. Ini barangkali kekuatannya. Jadi bukan semata-mata kami datang tanpa alasan, tapi ini karena amanat ya kan, aturan. Amanat regulasi yang harus dilaksanakan kan itu. Terlebih-lebih juga ya kan diamanatkan oleh hasil rapat kerja, ada rekomendasi. Rekomendasi hasil rapat kerja ya kan yang di Paradis Hotel Lembang kan tanggal berapa itu akhir pokoknya ya akhir bulan Januari yaitu 29 sampai 31 ada 24 rekomendasi ya kan. Salah satunya walaupun misalnya tidak tersirat tapi maknanya substansinya bahwa setiap akhir masa jabatan yayasan diharuskan untuk menilai, untuk memeriksa masalah-masalah yang berhubungan dengan pengelolaan sekolah itu sendiri kan itu. Jadi maknanya seperti itu. Nah, verifikasi ini ya kan tujuannya bukan untuk menilai ini teh misalnya nilainya 80, 70 kan. Secara misalnya kuantitatif tidak seperti itu ya kan. Nah itu. Tapi kalau misalnya secara kualitatif baik, sedang gitu kan atau memuaskan ya mungkin bisa gitu kan, mungkin bisa. Tapi kan tujuan kita bukan itu. Kita hanya ingin misalnya mencocokkan. Kita hanya ingin misalnya memotret. Kita ingin merekam kondisi sekolah secara faktual kan itu ya kan. Jadi kalau misalnya lihat kepemimpinan Pak Mawardi ini selama 4 tahun itu bagaimana perkembangannya, progresnya signifikan enggak gitu kan? Dilihat dari misalnya semua aspek, dari misalnya prestasi muridnya gitu kan gitu ya. Nah prestasi muridnya ya katakan misalnya kalau parameternya SMA ini yang melanjutkan itu kan gitu ya. Yang ke negeri misalnya ada sampai misalnya 10%, 20%, 30% kan seperti itu. Nah Pak Mawardi sudah menyampaikan 10% diterima di perguruan tinggi negeri. Tapi di swasta mungkin lebih banyak lagi kan itu. Nah ini kan satu prestasi bagi kepala sekolah karena pemimpinnya ini baik gitu kan. Manajemen kepala sekolahnya diterapkan baik. Ya kan? Karena kalau misalnya kepala sekolahnya tidak disiplin, ya dampaknya ke guru-guru juga tidak akan disiplin. Hasilnya akan seperti apa? Nah, ini kira-kira ya kan tetap bahwa kunci utamanya adalah kepemimpinan. Jadi sebagai leadernya, sebagai manajernya gitu kan, sesuai dengan tugas kepala sekolah akan itu. Ini kira-kira ya kan jadi keberhasilan sekolah ini adalah makanya kalau dikatakan keberhasilan bersama ya iyalah gitu kan. Keberhasilan gurunya, keberhasilan misalnya tenaga tata usahanya, termasuk juga tentunya keberhasilan pemimpinnya sebagai top manajernya kan seperti itu. Ini kira-kira yang ingin dilihat sekarang itu seperti apa kan itu. Jadi dari dilihat dari misalnya
dipotret kita, direkam misalnya kan gitu ya, dicocokkan. Tadi dicocokkan sudah disebutkan oleh Pak Mawardi. Mencocokkannya itu yaitu dengan 8 standar pendidikan. Mulai dari standar proses, standar isi, standar kelulusan gitu kan gitu. Sampai kepada masalah pembiayaan gitu kan, sampai ke tenaga kependidikan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Itu yang akan kita cocokkan. Itu yang kita rekam selama kepemimpinan ini 4 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat berdasarkan visinya, misinya. Apakah ini misalnya sudah mendekati atau misalnya pas apa yang diharapkan secara ideal di dalam standar pendidikan. Dan saya percaya gitu kan dengan misalnya hasil akreditasinya A. Artinya ini gitu kan sudah, kalau katakan sempurna gitu kan belum tentu juga gitu kan. Sebab yang A itu ada A gemuk, ada A kurus. Lebih ke A kurus atau gemuk Pak Mawardi? Ya, A plus sedikit, oke lah ya gitu ya. A plus sedikit, pokoknya ada plusnya A-nya ya gitu kan. Tapi A kurus juga nggak apa-apa, bagus dibandingkan dengan B gitu kan, gitu, atau dengan B gitu kan itu kira-kira seperti itu. Jadi artinya ini sudah bagus pengelolaan pendidikan ini gitu kan. Nah, oleh karena itu tentu gitu kan, ini menjadi sarana pembinaan kami di yayasan. Nah kalau ini kepemimpinan Pak Mawardi ini sudah bagus ya kan, murid di perguruan tinggi sudah ini, sarana juga berkembang terus gitu kan, sampai misalnya ya cukup megah lah SMA ini. Kalau kita lihat lah bangunan-bangunannya sudah sangat representatif untuk sebuah proses pembelajaran. Ini kan jadi bahan pembinaan, ya kan, bari bahan pembinaan kita. Orang itu kan tadi di umur itu kan bisa tua gitu kan gitu ya. Tidak mungkin Pak Mawardi terus jadi kepala sekolah gitu kan. Sebab memang tadi gitu kan ada aturan itu dan ini gitu kan. Aturan batas usia pensiun dan lain sebagainya. Tapi misalnya Pak Mawardi masih mau mengemban misalnya mengembangkan potensinya walaupun misalnya sudah tua, yo maka misalnya tadi kalau misalnya tidak jadi kepala sekolah, misalnya jadi dibentuk misalnya BPH, itu betul kan? Perannya juga sangat sentral, sangat strategis. Sebab bisa BPH itu bisa mengusulkan calon kepala sekolah untuk SMA, SMK sekolah luar biasa ke provinsi gitu kan gitu. Tentunya hasil urun rembuk dengan perwakilan YPLP kabupaten kota. Kita ingin sinergis itu, ingin kolaborasi walaupun kewenangan provinsi ya kan, tapi tidak misalnya ini kewenangan provinsi, tidak begitu. Sebab ada di kabupaten kota. Kewenangan kabupaten kota juga pengelolaan SMP, SD, TK, PAUD juga harus sepengetahuan kami gitu kan, harus dilaporkan. Sebab ini yayasan pusat PGRI, YPLP PGRI pusat, dari pusat kemudian perwakilan provinsi, perwakilan kabupaten kota, ini merupakan satu yayasan yang mentang terintegrasi yaitu di pusat gitu. Jadi tidak boleh ayam kewenangan kami gitu kan. Misalnya ayah pelantikan pengurus kepala SMP boro-boro ngalaporkeun, boro-boro ngundang ngalaporkeun ge henteu ulah gitu ya kan. Adanya ya kan perwakilan YPLP kabupaten kota itu atas bentukan bersama-sama YPLP PGRI pusat dengan perwakilan YPLP PGRI provinsi garis miring daerah istimewa. Jadi gitu ya kan, jadi hal-hal ini memang harus diperhatikan dengan sangat seksama. Bahkan sebenarnya Kabupaten Bandung mah ya kan lebih pisan Pak, pelantikan kepala SMP oge geus sekalian ku provinsi waktu di SMP Caleg Kakang ya
Ya entong cetek kudu ku akang aing ngalantik mah. Paling kami dari provinsi itu mengisi sambutan saja. Kebetulan saya waktu itu yang hadir karena beliau ada tugas di PGRI waktu itu, ada kalau tidak salah ada bupati gitu kan mau berkunjung ya kan, jadi beliau pamitan, jadi belum juga dimulai, beliau pamitan, jadi saya waktu itu yang memang mewakili untuk memberikan sambutan atas nama Ketua Perwakilan JPLP PGRI Jawa Barat. Ini sudah sangat sinergis sekali gitu kan di Kabupaten Bandung ini. Terima kasih Kang lah gitu. Kolaborasi kita supaya langsung terjalin bagus selamanya mudah-mudahan. Sebab kita ingin maju ini kan harus ada kolaborasi ya kan. Harus ada sinkronisasi ya kan, harus ada solidisasi gitu kan, harus solid kan. Jadi soliditas kita itu harus dimantapkan dimanapun gitu kan, harus ini harus bagus. Bahkan kan di dalam Al-Quran mah dijelaskan ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan, kan gitu ya. Itu Pak Ustadz ya. Jadi bekerja sama atau gotong royonglah dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan bergotong royong dalam permusuhan dan dosa. Itu kan itu ya kan. Itu perintah ya kan dalam Al-Qur'an itu jelas kan itu. Itu kira-kira rekan-rekan semua ya kan. Maksud kita ke sini intinya adalah tadi ingin memverifikasi, mencocokkan, ingin merekam, ingin juga memotret, kemudian juga ingin melakukan pembinaan. Kemudian rekan-rekan semua, apa sih yang diverifikasi? Tadi saya sudah katakan bahwa masalah-masalah keuangan. Selama kepemimpinan Pak Mawardi itu bagaimana manajemen keuangannya, apa transparansi dan lain sebagainya. Ini perlu clear ya kan, ini perlu clear ya. Termasuk juga partisipasi ya kan ke yayasan berdasarkan anggaran rumah tangga, anggaran dasar ya kan, ini juga harus benar-benar dibayar dan memang ada kontribusi ya kan, ada sumbangan partisipasi untuk keberlangsungan yayasan. Terus dibayar rupiah lagi. Terus sawarsi kepengkernya anu kapayun teh acan. Oh teh acan da kapayun cenah. Padahal kapayun ge tos Januari, ayeuna dugi ka Agustus. Insyaallah lah bakal direngsekeun ya. Itu. Ini masalah keuangan. Jadi bukan hanya di sekolah aja, tapi juga sumbangan untuk yayasan juga partisipasi ini harus diperhatikan oleh sekolah. Ini adalah transparansi ya kan, transparansi keuangan di sekolah ini sendiri, termasuk bangsa nanti gaji dan lain sebagainya untuk kegiatan-kegiatan lain, baik itu sumber dananya yang dari pemerintah misalnya BOS gitu kan, ada juga bantuan ini ya bantuan gitu ya, KIP juga kan yang dari provinsi itu kan BPMU ya, BPMU itu kan BPMU. Ini harus dibukukan dan sebagainya. Sejauh mana ini dibukukan, dipertanggungjawabkan, ini juga akan kita lihat gitu kan gitu. Terus juga ada hal yang memang perlu juga untuk mengklirkan ini, untuk mengklirkan jangan sampai ada sakwa sangka terhadap misalnya Pak Mawardi. Nah, sana sekolah teh jol-jol boga hutang gede, sana hutang teh 1,4 cek Pak Mawardi teh dilaporkan ke provinsi. Tapi kemarin juga dengar laporan udah dibayar sana 200 ya Pak Wahid ya. Jadi tinggal 1,2 lagi. Ini juga kita akan cek, ya kan? Ingin yakinkan supaya nyaho sana cek guru teh itu iya atau cek wakasek teh gitu kan gitu. Ini untuk mengklirkan sekolah, untuk mengklirkan nama baik juga Pak Mawardi. Begitu misalnya ini clear ya kan, tidak ada clear and clean gitu kan, ya artinya sangat-sangat bagus. Ini juga mohon Pak Asep juga
ini apa asal usulnya, asbabun nuzulnya gitu kan, harus juga dilihat gitu kan, sehingga ini bisa benar-benar clear ya kan. Kemudian juga akhirnya bisa clean ya kan, bahwa ini harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Misalnya gitu kan, atau misalnya ini dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh kepala sekolah, misalnya kalau uang itu dipakai oleh pribadi kan gitu. Kalau ini untuk pembangunan sekolah, untuk kegiatan sekolah, ini harus oleh sekolah kan itu. Nah ini akan mudah-mudahan lah semuanya gitu kan, dengan kedatangan kami bisa clear benar, kemudian bisa clean, sehingga apa yang memang terjadi di sekolah ini benar-benar dilakukan secara fair gitu kan, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ini ya yang perlu saya sampaikan di sini, supaya ya tadi gitu kan, tadi khawatir nanti Pak Mawardi misalnya lengser gitu misalnya, ini ada gejala-gejala yang kurang bagus. Saya tidak mengharapkan, kami tidak mengharapkan itu semuanya adalah bisa berjalan bagus. Sebab kita lihat juga sebenarnya kan bangunan-bangunan ini gitu kan ya, tentunya akibat juga pemikiran dan tangan-tangan terampil Pak Mawardi sendiri gitu kan. Sehingga misalnya dari jumlah murid ini konstan misalnya di atas 1.000. Ya kan, sekarang aja yang keluar 363 ya kan, yang masuk 369. Ya, 367 ya kan. Artinya ada peningkatan, senajan berijing opat gitu kan. Itu sudah luar biasa sekarang mah. Saya banyak sekolah-sekolah yang juga menurun, Pak. Banyak yang menurun dengan kondisi sekarang ini ya kan. Banyak yang menurun. Oleh karena itu, ini semua adalah kerjasama kepala sekolah, berkat juga dukungan dari para guru kan gitu. Saya pernah juga berbicara di beberapa SMA, apakah waktu pembinaan saya berbicara bahwa guru itu diberi target saja lah gitu kan, apa 20 atau 10 gitu kan, untuk membawa murid ke sini kan gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Kemudian gitu kan, kemudian administrasi sekolah ya kan, walaupun tidak disebutkan di dalam ART-nya administrasi sekolah, tapi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kemajuan sekolah kan itu, ya kan? Kalau di sekolah, kalau di ART mah untuk memeriksa masalah keuangan dan aset-aset lainnya, hanya itu ya kan. Tapi administrasi pembelajaran, administrasi sekolah ini penting, baik itu misalnya masalah kurikulum, masalah misalnya kesiswaan. Kesiswaan itu banyak kegiatan-kegiatan kesiswaan. Nah, kegiatan OSIS-nya, pramukanya, UKS-nya dan lain sebagainya. Pokoknya semua peningkatan mutu siswa dilakukan di sekolah ini juga akan jadi bahan penilaian kita semua kan. Ini kira-kira kaitan dengan administrasi sekolah kan. Termasuk juga kegiatan-kegiatan gurunya gitu kan, kegiatan gurunya, disiplin gurunya, baik itu disiplin masuk atau misalnya disiplin dalam menggunakan jam efektif mengajar kan, ini. Jadi perhatian kita ya kan. Semakin sebab ada yang maju, datang tapi ya, tidak mengajar, atau misalnya ngajar datang ke ini, anak-anak ini buka halaman sekian, coba kerjakan. Nah itu kan ada gaya-gaya mengajar seperti itu gitu kan. Gak ada gaya seperti itu. Jadi menemukan gitu, saya menemukan dulu gitu kan. Tapi bukan saya tidak pernah begitu waktu jadi guru gitu kan ya. Jadi ditekan ka budak sok ditekan dot. Ayo manehna mah kalah cungas-cingeus we keluar deui kan gitu. Aya anu kitu guru tah. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, ini tidak memanfaatkan jam efektifnya gitu kan gitu. Jadi artinya hasilnya juga tidak akan optimal kan gitu. Ini barangkali rekan-rekan yang perlu
yang perlu dicamkan oleh kita semua. Terlebih-lebih gitu kan, ini sekolah swasta, kita ini sekolah swasta gitu kan. Kalau sekolah swasta beda dengan negeri semua fasilitasnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalau swasta itu hasil kerja keras kita, hasil kerja keras kepala sekolah. Ketika kepala sekolah hanya otaknya melempem gitu ya, tidak berkembang loh, ya kan, tidak berkembang. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan semua. Kemudian aset-aset lain ya, aset sekolah. Ada aset misalnya bergerak, aset yang tidak bergerak, ya kan? Yang misalnya aset tetap tidak bergerak, misalnya model tanah, gitu kan ya, bangunan bergerak, bangsa, ya motor dan lain sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Itu ya, jadi ini juga akan kita akan kita verifikasi apa asetnya. Ini misalnya tanah ini sudah hak milik misalnya sekolah, kemudian ada sertifikatnya, ada mungkin hak milik sekolah belum ada sertifikatnya, misalnya baru ada akta jual beli, atau misalnya ya hibah, kan ini harus ditelusuri. Ini kira-kira rekan-rekan semua. Kemudian yang terakhir yaitu kaitan dengan pandemi 19 ini, pandemi 19 ini ya. Mau tidak mau, suka tidak suka ya kan, kita harus misalnya melaksanakan sebuah terobosan dalam membangun pembelajaran ketika pandemi ini. Tidak boleh berhenti ya kan? Tidak boleh. Bagaimana supaya efektif benar gitu kan? Virtual tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Ya kan, jadi memang tidak efektif ya kan? Ketika misalnya pembelajaran virtual, bisakah kita ngontrol bahwa anak itu terus mengikuti pembelajaran? Kita kan nggak bisa gitu kan gitu. Sepertilah kita rakor ya Pak Sekretaris dengan kabupaten kota. Di absen mah ayah gitu kan, tapi di absen terakhir ditanya Rita, kemana juga tulis ngaleos nah gitu ya. Ini murid juga begitu mungkin ya kan. Nah, gitu seperti itu ya. Nah itu, nah ini ya kan, ini terjadi setelah terjadi 1,5 tahun lah gitu. Bener ada satu proses, bukan pembodohan, membuat anak bodoh sajalah gitu. Saya tidak terbayangkan anak kelas 1 SD, kelas 2 SD Pak, teu barisaeun maca ayeuna teh. Budak teh bener. Lamun di daerah kampung, luka di 80% mah budak teu bisa maca. Munya. Wah, aing 50% mah geus pasti eta mah teu bisa maca budak teh Pak. Ayeuna di sakola wae pan aya nu teu bisa maca. Nu ngaduk-duk unggal poe komo ieu dilatih ku bapana mah, komo geus embung pisahan bapana mah. Makanya mungkin sanda urang usaha lalaki mah. Ibu na oge nu aya oge bororah dan teu ngecam misalnya dia menikmati pendidikan SPG lamun baheula mah, atau misalnya ayeuna UPI henteu nya henteu bisa. Da bari jeuna ge misalnya jan sarjana oge. Ai dia sarjana umum mah teu mengalami didaktik metodik gitu kan, psikologi perkembangan anak dan lain sebagainya, tidak belajar itu mah anger sulit lah gitu kan, sulit. Komo ini anak kelas 1 gitu kan, da ngaran diajar teh tuh langsung on diajar begitu. Komo anak kecil harus ada sebuah proses bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Prinsip pembelajaran TKT di kelas rendah mah SD harus diterapkan itu ya kan. Pisahan seni itu dilakukan oleh ibu-ibu yang tidak pernah menikmati pendidikan sekolah guru kan nggak mungkin ya, agaknya sulit gitu. Bisa oke balik deui ka zaman manehna ba kan bisa jadi gitu ya kan, gitu kan bisa jadi seperti itu. Akhirnya seperti itu. Jika kurang baheula keur budak diajar teh kan ini budi kan gitu ya itu. Nah sekarang gitu kan, coba sekarang kan sudah mulai untuk level 3 ini, coba lihat Inmendagri yang terbaru ya kan, yang ketika 16 sampai 23 itu ada Inmendagri lagi itu ya kan,
ada level, misalnya Jawa Barat level 2, level 3. Nah, apa sudah masuk level 3? Kalau level 3 itu sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, ini harus diperhatikan oleh kita. Kalau memang misalnya Kabupaten Bandung sudah masuk level 3, segera itu ya kan dasarnya Inmendagri ya kan ada itu ya kan. Kemudian minta misalnya persetujuan dari kepala cabang dinas ya kan. Otomatis juga kita harus juga meminta persetujuan izin dari orang tua, setuju enggak? Kalau tidak setuju jangan dipaksakan. Yang setuju aja. Juga pakai prokes yang ketat lah kira-kira. Ini sudah ada seperti itu. Jadi sudah ada sekarang bayang-bayang gitu kan, sinyal ya kan untuk melakukan pembelajaran tatap muka walaupun terbatas. Oke lah misalnya 50%. Apalagi kan ini SMA itu tidak praktik ya, tidak ada praktik yang seperti SMK ya kan, hanya lab-lab biasa lah gitu kan. Ini memerlukan nulis yang memang kuat gitu kan sehingga memang pembelajaran tatap muka ini sangat diperlukan ya. Oleh karena itu ini segera konsultasi apa ini kita masuk sudah level 3. Level 3 itu untuk segera komunikasikan dengan Satgas ya kan, Satgas Covid ya kan, untuk misalnya melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Itu ya kira-kira. Ini harus dilakukan segera lah. Segera. Bahkan ada yang mulai tanggal 23 Agustus ya kan sudah mulai pembelajaran itu. Saya melihat di mana-mana gitu kan, di Subang gitu kan, di daerah saya anak SD sudah mulai ke sekolah, anak SMP, anak SMA, SMK juga baru memang terbatas sih kan, terbatas namanya juga PTM terbatas. Jadi kita harus terbatas misalnya yang hadir untuk misalnya dalam satu ruangan belajar hanya 50% atau 25%, itu ikuti saja ya kan, itu ini sinyal yang bagus untuk kita semua. Barangkali itu rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan untuk bahan apa yang akan dilakukan oleh kita pada siang ini, pada hari ini ya kan. Tentunya kaitan dengan tugas-tugas tim ya kan, ini akan nanti Pak Yusuf akan menyampaikan gitu kan yang jelas gitu kan, yang jelas bahwa yang datang ke sini itu punya tugas beban sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya gitu kan. Insya Allah lah gitu bisa akurat, bisa valid, tidak ada unsur subjektif lah gitu ya. Buat apa kita ada istilahnya ada dusta di antara kita ya kan, tidak ada gitu kan. Kita ingin objektivitas ini yang akan dikedepankan sehingga pada kesempatan ini menjadi satu tolok ukur ya kan, tolok ukur ke depan ya pendidikan di SMA ini akan seperti apa. Bahan juga renungan untuk Pak Mawardi, bahan pembelajaran juga untuk misalnya para wakasek dan para guru dalam rangka memajukan pendidikan di sekolah ini, dalam rangka membangun, mendesain pembelajaran yang benar-benar bermakna di SMA ini. Sebab kita maklumi SMA dan SMK ini lain. Kalau SMK ini kan vokasional, keterampilan kan yang paling banyak. Jadi nantinya keahlian yang banyak. Tapi SMA itu kan bukan itu kan, tapi pengetahuan, knowledge-nya yang ini ya kan yang harus dikembangkan, bukan visi motorik yang memang keterampilan tertentu ya kan sesuai dengan penjurusannya. Tapi SMA untuk membangun siswa berkarakter dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mulus, kira-kira seperti itu.
Barangkali itu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf tentunya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua YPF PGRI Provinsi Jawa Barat yang sudah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan verifikasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk menjadikan sekolah SMA PGRI lebih maju. Untuk acara selanjutnya, penyampaian informasi teknis verifikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Yusuf MPD sebagai Sekretaris YPLP Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, saya banggakan. Pak Ketua YPLP PGRI Kabupaten Bandung yang saya hormati, saya banggakan. Pak Kepala Sekolah, teman-teman, Bapak Bu Haji Ai, barangkali Pak Asep bersama kami dari YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu, guru, staf tata usaha beserta seluruh keluarga besar SMA PGRI Cicalengka yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan atas kehadiran Bapak dan Ibu memberikan satu dorongan dan motivasi kita untuk tetap berjuang melawan COVID-19. Semangat terus dan sehat untuk semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak yang disampaikan karena waktu sudah pukul 9.30, nampaknya waktu yang kurang. Kalau keambil terlalu banyak juga kasihan nanti Bapak Ibu jadi telak gara-gara kami bekerja gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bekerja pada kesempatan kali ini tentunya Pak Ketua dengan Pak Kepala Sekolah nanti akan melakukan wawancara termasuk dengan mungkin Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah sebagian yang diperlukan oleh beliau. Ruangannya mangga Pak, pada di ruang Kepala Sekolah atau tapi di ruang mana disilahkan saja oleh Bapak dan Pak Ketua dengan Pak Kepala Sekolah. Yang kedua ada Bu Hajah Ai ya. Oh ya, tadi Pak Ketua YPLP Kabupaten dengan Bu Hajah Ai barangkali atau mungkin nanti sesekali mendampingi Pak Ketua YPLP Provinsi Pak gitu. Apabila diperlukan. Ini untuk Bapak bagaimana mengecek aset Pak? Aset dan data-data yang lengkap sehingga keberadaan tanah bangunan milik sekolah termasuk mudah-mudahan berapa komputer yang rusak, berapa komputer yang dipakai, infokus yang ada, kelas yang belum bisa dipakai gitu ya. Yang mesti direhab berat, rehab ringan dan lain sebagainya lah. Itu nanti ada di aset, sarana dan pemeliharaannya. Kemudian ada Pak Asep nanti yang berkaitan dengan verifikasi validasi tentang keuangan. Keuangan yang berawal dari mungkin buku harian, buku kas pembantu, buku umum, lalu sumber-sumber keuangan. Sumber-sumber keuangan tadi ada dari BPMU, ada dari BOS pusat, mungkin juga ada dari BOS pusat, BPMU dari provinsi atau sumbangan masyarakat lainnya. Ya, sumbangan masyarakat lainnya itu bisa berupa IPP, DSP, bisa juga sumbangan alumni. Ada yang berupa barang, ada yang berupa material lainnya, termasuk sumbangan berupa uang. Nah itu tentunya harus bisa dibukukan dan kita pertanggungjawabkan bersama. Nah Bapak Ibu yang
mengenai keuangan tentunya Pak Asep didampingi oleh bendahara. Ada bendaharanya ada berapa orang? Apakah dibagi-bagi? Ini bendahara dari Bos Pusat, ini bendahara BPMU, ini bendahara harian dari IPP, DSP dan lain sebagainya atau sumbangan lainnya. Ya, itu barangkali Pak Asep ya. Nanti yang mendampingi Ibu Bendahara, Bapak Bendahara atau siapa saja, atau bila perlu ada beberapa penanggung jawab kegiatan dimaksud yang merujuk kepada adanya RKAS gitu. Jadi kunci utama dari kegiatan persekolahan adalah RKAS. Karena darah segarnya dari sekolah kita yaitu dari RKAS. Darah segarnya dari anggaran. Kalau anggarannya tidak ada, beda dengan di sekolah negeri gitu. Yang berikutnya dengan saya sendiri ada 8 standar semuanya namun bersifat dokumen. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen juga itu melihat data fisiknya seperti apa. Itu barangkali nanti yang saya butuhkan karena saya sudah melihat sudah dibagi-bagi seperti ini ada penanggung jawabnya masing-masing. Dan pasti saya tidak akan lari kemana berada di ruangan ini. Nah, namun sesekali juga saya akan meminta bantuan apabila ada yang menjadi saksi kalau memang pada saat saya tanyakan tidak menjadi tanggung jawabnya. Contoh ketika dokumen 1, dokumen 2 atau buku 1, 2, 3 itu dalam kondisi tidak lengkap atau kondisinya kenapa masih menggunakan kurikulum yang lama dan lain sebagainya. Itulah. Atau hanya sampel saja tidak semuanya. Nah itu ada dokumen kurikulum, dokumen ketatausahaan, dokumen kesiswaan, perpustakaan, laboratorium, ya, administrasi PPDB, ujian sekolah, ya, itu barangkali semuanya. Jadi kalau dibagi dua ada ke standar akademik dan yang kedua ke standar manajerial. Ya. Kalau yang manajerial berarti pengelolaan, tenaga pendidik, pembiayaan dan sarana prasarana. Kemudian yang merujuk kepada akademik, standar isi, proses kelulusan dan standar penilaian. Itu barangkali yang bakal saya gali di ruangan ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang belum nanti diperlukan, silahkan bebas saja. Tapi ketika nanti saya meminta untuk hadir, mohon hadir di tempat yang kita sama-sama ditentukan. Termasuk demikian pula Pak Ketua, Bu Hajah Ai, barangkali kalau mengenai aset, apalagi sejarah tanah, sejarah apa, itu harus ada saksi yang jelas gitu. Dan bukti fisik yang luar biasa. Itu saja dari saya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. yang sudah memberikan bagaimana teknis verifikasi ini. Untuk selanjutnya adalah pelaksanaan verifikasi yang sekaligus juga akan dipimpin oleh Bapak Dr. yang tadi sudah dibagi-bagi. Untuk kelancaran ini dan kondusifnya pelaksanaan verifikasi untuk Bapak Ibu yang hadir boleh menunggu di ruang guru, ya. Kemudian untuk tim penanggung jawab setiap standar boleh di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih, ya. Nanti kalau memang ada yang diperlukan mungkin bisa. Masih ada acara untuk selanjutnya, ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang hadir jangan pulang, ya. Saya atas nama pembawa acara terima kasih dulu. Mau pulang kan wawancara. Kalau misalnya nanti ada diperlukan untuk wawancara, nanti kita bisa kondisikan. Yuk, kita ngobrol. Iya. Alhamdulillah, wasyukurillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa
ashabihi wa man wala. Nah, panjatkan puji pada Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pelaksanaan proses progres verifikasi kinerja telah kita laksanakan. Walaupun ada beberapa hal yang perlu divalidasi atau diverifikasi, ada hal yang perlu oleh Bapak Ketua mereview hasil kinerja yang barusan dilaksanakan. Mudah-mudahan semua yang telah dilaksanakan memberi manfaat dari khusus kepada tim, terutama pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SMA PG Sanaka. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak Ketua untuk mereview ini semua. Terima kasih. Lanjut aja ya, nggak apa-apa. Semangat kelaskin teh, kelaskin itu tapi kan sambil memungkinkan ya, sambil memungkinkan tuan lanjutkan. Cuek lah, cuek. Ya, setuju dilanjut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Ketua PGRI Kabupaten Bandung, juga para kepala sekolah, dan juga tenaga pendidik dan pendidikan di SMA PGRI Cicalengka. Alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah cara kita verifikasi belum selesai 100%, tapi ya sudah mendekati 90%-an gitu, karena Pak Yusuf masih ada proses yang belum selesai tuntas. Keuangan alhamdulillah sudah selesai, tinggal secara umum detailnya nanti belum bisa dipaparkan, ini perlu ada pengolahan. Rekan-rekan semua, kan saya melihat ada hal yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan, tapi tidak semuanya. Jadi kalau berbicara di sini jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 76, kemudian jumlah pendidik ada 66, jumlah tenaga kependidikan ada 10. Nah, tentunya tidak berbicara ke 77 namanya ya, tapi salah satu yang menjadi wakil aja. Salah satu ngomong misalnya, ini mau utusan dari grup Kartini boleh ya, atau misalnya ini mah grup dari Otto Iskandar Dinata boleh ya, gitu. Jadi 2 saja. Tuh. Namun sebelumnya rekan-rekan semua, dari tadi kita ingin memotret, kita ingin merekam, kita ingin mencocokkan, bukan gitu ya. Ada hal-hal yang memang perlu juga disikapi oleh kita semua kan. Yang pertama kaitan dengan secara umum kepemimpinan kepala sekolah, bukan. Saya menilai dari sisi manajerial, bukan, terutama dalam pengerahan tenaga pendidik ke pendidikan. Setelah berbincang-bincang ya, ini cukup baik Pak Mawardi ini kan dari sisi manajerial, tapi ini baru manajerial tenaga pendidikan. Faktanya mengajarnya bagus, kan faktanya itu. Kita melihat fakta itu. Kan? Juga hasilnya juga lumayan, di perguruan tinggi 10% dari jumlah total yang bisa masuk perguruan tinggi negeri, belum lagi di swasta dan lain.
sebagainya. Outputnya juga dari pendidikan ini luar biasa gitu kan, ada pangkat tentara, dirjen dan sebagainya. Makanya udah perwira tinggi lah, kira-kira seperti itu. Dan lagi belum jadi dosen dan lain sebagainya, belum besar juga ada. Ini merupakan output dari SMA ini. Sebelum jumlahnya ke depan juga ini akan lebih baik. Jadi dari sisi manajerial, kemudian dari sisi supervisornya gitu kan, dari sisi supervisornya, manajerial juga belum berbicara manajemen tentang keuangannya, manajemen tentang kepegawaiannya, belum bicara itu. Tapi dari sisi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas, disiplinnya sudah bagus, itu kan buktinya bahwa sekolah ini tidak jadi cemoohan masyarakat. Seperti ada sekolah 79. Namun sekolah 79 dari masuk jam 7 keluar jam 8 gitu. Enggak di sini ya kan, enggak. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh persekolahan di bawah naungan YPLP PGRI, nggak boleh kan. Ini harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di dalam keuangan, saya ingin juga agak gitu kan, agak menyentil gitu ya. Jadi bendahara itu ada dua gitu kan, bendahara ada dua. Mestinya kalau bendahara itu satu kan, hanya pembantu kan. Nah ini ada satu kelemahan yang muncul, memang utang belum terbukukan di saldo minus, gitu kan gitu. Yang jelas baru munculnya itu membayar utang kan itu Pak Mawati ya, itu yang perlu diperbaiki. Jadi kalau misalnya ada hutang, ya kan, ada catatan hutangnya gitu kan, baru muncul pembayaran kan itu. Jadi bukan istilahnya bukan ngomong-ngomong, tapi faktanya ada gitu kan. Ini Pak yang perlu diperbaiki supaya ini clear ya. Saya tadi sudah mengatakan Pak Mawardi ini nama baiknya harus dijaga. Jangan sampai Pak Mawardi ini di belakang ada celotehan itu kan. Insya Allah lah tadi sudah berbicara tentang musyafahah gitu kan ya gitu. Kenapa saya membayar hutang tergesa-gesa seperti itu? Karena banyak kejadian setelah ditinggal oleh kepala sekolah terdahulu, sehingga beliau itu tidak mau mengakui yang pengganti itu. Kalau bukan kepala sekolah baru lah, dan itu yang perlu saya luruskan barangkali. Terima kasih yang sebesar kepada Ketua YPLP Provinsi Jawa Barat, Ketua PGRI beserta jajarannya dan Ketua PGRI Kabupaten yang telah melaksanakan verifikasi dari awal sampai akhir dilaksanakan aman, tertib dan lancar. Mudah-mudahan langkah dan Bapak Ibu itu menjadi berkah bagi Ibu dan Bapak. Itu saja kesempatan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Nah ini kan supaya clear benar gitu kan, tadi tidak ada dusta di antara kita. Nah, saya menyampaikan begini juga diperkuat oleh Pak Kepala Sekolah supaya tadi ya kan, supaya tadi Kepala Sekolah kalau misalnya boga hutang Kepala Sekolah tubel itu mengaku boga hutang kan gitu, padahal berarti di dalam sekolah di situ ini untuk kedepannya. Tapi kan Pak Mawadi siap untuk menyelesaikan soalnya. Oke, siap. Terima kasih, barangkali itu saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam pertolongan, ada dalam petunjuk Allah, dan utamanya kita dijaga kesehatan kita, dijauhkan dari bahaya seperti itu. Barangkali itu saja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Rabbil Alamin. Kegiatan pelaksanaan verifikasi di SMA PGRI Cicalengka sudah selesai. Apapun kekurangannya, ini merupakan ilmu bagi kami untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Ketua Provinsi DPRP Jawa Barat, kepada Ketua DPRP Kabupaten Bandung, kepada Bapak Sekretaris, terima kasih ke Ibu Hajah, Pak Asep, hatur nuhun. Saya atas nama lembaga meminta maaf apabila dalam penyambutan kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak. Kepada teman-teman semua, semangat untuk tetap memperbaiki kinerja kita sehingga SMA PGRI ke depannya menjadi lebih maju. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selama ini sudah berjuang bisa menjadikan PGRI seperti ini. Terima kasih juga kepada Bapak Komarudin sebagai pendiri tertua SMA PGRI Cicalengka. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak tim penilai verifikasi di atas tuang di saung anaki kos genep jam palinten atau punten telat mangga. Melaporkan dari Aula SMA PGRI Cicalengka telah dilaksanakan penilaian verifikasi kinerja Kepala SMA PGRI Cicalengka oleh Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dihadiri oleh Ketua, lalu ada Sekretaris, lalu ada juga anggota dan juga Ketua YPLP Kabupaten Bandung. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan atas apa yang telah dinilai menjadikan sebuah pelajaran kepada kita semua untuk bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi untuk menghasilkan putra dan putri terbaik untuk